Selamat pagi teman-teman semua. Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Kak Nuri. Ada si kecil imut. Siapa dah namanya? Pagi. Yunike. Cuma gitu langsung marah. Enggak. Jangan sensi dong jadi anak-anak. Enggak marah. Enggak marah. Cuman kok lupa ya. Iya, itu sudah lupa ya. nenek-nenek. Aku bukan nenek-nenek. Cuma ngetes daya ingatnya Yunike aja, sama ngetes emosinya, ya kan? Pagi hari ini senang sekali hari Minggu bisa menemani kalian semuanya teman-temanku di rumah. Di mana? Di YouTube channel RRI Sumeneb Net dan di FM 101,3 Pro 1 Sumeneb. It's time for me, you. You. Oh, you and me. You and me. Kita berdua hadir menemani kalian semuanya nih, teman-teman. Gimana menikmati hari liburnya? Asik nggak? Ya pasti asik dong mereka. Iya, pasti asik ya. Pasti. Ya. Kayak kalau sekolah itu hari libur enak banget rasanya. Iya. Iya kan? Iya, enak banget. Enak banget. Kira-kira kalau Yunike sekolah ini kan ada 5 hari. Iya. Pengen liburnya berapa? Berapa hari? Semua. Loh, ya enggak sekolah namanya. Itu enggak sekolah namanya, say. Liburnya berapa kan? Berapa? Kan Sabtu Minggu sudah libur. Mm. Aku pengennya liburnya hari Jumat. Hari Jumat? Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Maksudnya liburnya? Enggak deh. Senin, Jumat, Senin, Sabtu, Minggu. Tapi gimana ya? Mau sih di liburan tapi enggak lah. Kalau masuknya liburnya Senin libur, Jumat libur, Sabtu enggak. libur. Jumat masuknya Selasa, Rabu, Kamis dong, cuma 3 hari. Jumatnya enggak libur. Oh, Jumatnya enggak libur. Ya udah deh, prahara hari libur panjang ya ternyata. Kita langsung menyapa teman kita yang sudah standby di pagi hari ini. Teman yang satu ini ternyata sudah pernah tampil di Indonesia Layak Anak. Masa? Iya. Kamu nggak ditemenin ya sama yang satu ini? Enggak, karena memang nggak pernah bareng sama Yunike. Ya, kita kenalan yuk sama Kaira. Hai, Kaira apa kabar? Baik banget. Ih, baik banget, cerah ceria ya lo. Seneng ya karena liburan? Iya sih, karena liburan juga terhindar dari tugas-tugas yang bikin emosi tengah malam. Tugas-tugas bikin emosi. Emosi jiwa berarti kamu mengerjakan tugas itu. Seberapa berat tugas itu, Kaira? Masih ngurus pertambahan MTK, masih ngurus MTK, masih ngurus IPA, saya pusing. Aduh, pusing. Kamu malah bakalan tambah pusing kalau sudah jadi dewasa. Ya, memang pelajaran apa yang bikin pusing kalau menurut Kaira? Ada pelajaran bahasa Madura yang pertama. Lalu ada pelajaran bahasa Arab sama matematika dikit. Karena kita kan bukan orang Arab ya, mohon Betul. maaf. Indis Indonesia kita kan. Yes. Jadi ya anak-anak antum kita tidak tahu. Ya kan? Kamu penasaran mau belajar bahasa Arab? Enggak. Tambah banyak bebanku. Waduh, tambah banyak. Ternyata kecil-kecil sudah banyak beban. Coba kenalan dulu sama teman-teman di rumah. Kaira, nama lengkapnya, terus sekolahnya di mana, kelas berapa? Halo semuanya, aku Askera Namira Safawardana. Aku sekolah di SDT Al Hidayah Sumeneb. Aku kelas 4, salam kenal ya semua. Iya, salam kenal. OTW kelas 5 berarti ya? Iya dong. Oh iya dong. Kalau rapotnya bagus dikasih hadiah nggak sama orang tua? Iya, nanti aku rencananya menonton konser. Ajak kita. Iya, please. Konser apa sih? Anak kecil nonton konser? Konsernya itu kurang lebih kayak meet and greet, terus abis itu
kita nanti nonton teater gitu. Artisnya siapa? JKT48. Ye yang gitu ya. Gimana kalau JKT48? Oh. Gitu kan? Iya. Iya, coba Kira bisa nggak? Malu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Gak bisa. Ya, kita padahal menunggu ya. Kamu suka JKT48 juga? Dulu suka, tapi sekarang sudah beda. Siapa sekarang? Ada deh rahasia. Waduh, kok pakai rahasia? Kan aku juga harus tahu. Cluenya terkenal ada itu. Aku juga terkenal. Kayak K-pop gitu loh, tapi ada daerah. Blackpink. Enggak. Nuna. Enggak. Apa lagi ya? Duh, sulit. Kartis. Hah? Kartis. Apa Kortis? Bukan. Wow, selevel itu kalian. Grup cewek. Ngasih clue sulit banget. Itu apa? Heart. Ya. Sefrekuensi kalian ya. Kok aku yang nggak nyambung sendiri? Lagunya apa? Sama ada satu lagi. Apa? Ada tebak ada. Iya, mana aku tahu isi pikiranmu. Jangan bukan dukung. Jangan tuh kan, bener. Tebak aja. Nggak mau, susah ya kan. Nangis kita Hmm. di depan. Kaira mau jadi membernya JKT48 memangnya? Iya. Kenapa? Karena walaupun kayak latihannya susah, tapi ada gitu kemauan dari aku buat jadi member sana. Cuman ya kalau jadi member sana itu nggak boleh ngungkapin privasi, nggak boleh ketat banget intinya. Jadi kayak pengen tuh nyoba di sana, kan sama aja kayak bapak marah-marahin aku kayak ketatin peraturannya mama. Ya. Ya nggak usah lihat mamanya kalau walaupun aduh, peraturan dari mama ketat ya. Lumayan. Wajib dipatuhi. Hukumnya Lumayan. apa sunnah? Hukumnya sudah. Apa biasanya yang paling kayaknya wajib dilakukan? Sholat pastinya, beribadah, terus belajar walaupun aku kadang-kadang malas belajar. Ya biasalah ya, kadang on and off ya hidup itu. Kamu ada yang mau ditanyakan sama Kaira? Apa ya? Apa kamu juga mau terinspirasi dari Kaira, mau jadi membernya JKT48? Aku nggak mau jadi membernya JKT, aku mau jadi membernya Hearts to Hearts. Tuh, membernya Kak Nuri deh, buat Kak Nuri nanti mau nggak gabung, kita bertiga gimana? Ya udah. Kasihan kan aku nggak punya Tapi teman. Kak Nuri sudah terlalu dewasa. Oh my god, menangis aku. Nah, kalau Kaira, cita-citanya nanti kalau besar selain misalnya jadi membernya JKT48, profesinya mau jadi apa? Dokter dong yang pastinya, biar kayak mama juga. Oh gitu. Sama satu lagi, Siapa? punya anak yang lucu banget sama beli camper van. Oh, aduh, terlalu tinggi jauh di angkasa di luar Nurul. Bukan luar Nurul, luar Nuri. Oh iya bener, di luar Nuri. Ya mudah-mudahan ya. Tapi untuk menuju ke sana kan harus belajar, harus banyak belajar ya kan. Jangan males-malesan. Kenapa ketawa sendiri? Gemes ya sama diri sendiri. Gak tahu. Ya dah, kamu mau nanya apa sama Kaira? Apa ya kira-kira? Lucu loh Kaira ini. Iya sih. Gemes? Iya lucu, tapi aku bingung mau nanya apa. Kasih inspirasi gitu dong. Oh, kasih Aku lagi inspirasi. nggak bisa mikir. Waduh, kasih inspirasi. Oh iya, gini. Pengalaman paling menarik jadi host idola apa gitu? Kak Kaira, pengalaman terbaik di host idola itu apa? Pengalaman terbaik ya, kayaknya itu saat sekolahku nampil. Itu rasanya kayak seneng tapi deg-degan juga, karena kalau aku salah kan bawa nama sekolah juga. Jadi kalau aku sekali salah itu langsung kayak nanti di bahan gosipin di sekolah. Jadi bahan gosip. Oh berarti kamu terkenal. Kaira kemarin salah.
Kaira gitu kan sama teman-temannya Iya. gituin. Ya kamu cuek aja lah. Ya emang kenapa kalau salah gitu? Kan bukan kamu yang jadi MC-nya. Oh iya. Kamu pas di Idola pernah jadi host, terus pernah jadi, pernah tampil juga? Belum. Belum. Oh belum tampil, baru kali ini ya kita undang ya. Baru. Berterima kasihlah kepada untuk menguji kemampuannya Kaira. Coba yang belum pernah tampil, cuma jadi host cilik aja. Kita challenge ya. Ya boleh. Ya boleh. Kita challenge Kaira itu untuk dongeng. Bukan dongeng, apa? Cerpen. Cerpennya aku keluarkan dulu buku sakti. Yeay, ini dia kumpulan kisah pangeran dan putri kerajaan Islam yang akan dibacakan oleh Kaira. Satu buku. Enggak ya, bukan satu buku ya. Iya dong, kalau Enggak. satu buku saya pusing. Aduh gitu ternyata ya, pusing kalau satu buku. Bisa episodenya nanti 100 episode Indonesia Layak Anaknya. Yang mana nih judulnya? Pesta teh Putri Gaitsa. Itu dia. Oke, teman-teman bilang. Teman-teman selamat menyaksikan Kaira ya. Teman-teman, selamat menyaksikan Kaira ya. Ini dia cerpen menarik dari Kaira. Hari ini Istana Raja Farhad sangat sibuk. Seluruh pelayan istana sedang membuat ratusan cupcake untuk pesta teh Putri Gaitsa. Apakah kamu mengundang anak-anak kampung itu? Tanya Pangeran Ghazali, kakak sulungnya. Tentu saja, mereka pasti senang aku keundang istana. Lagi pula, mereka menyenangkan dan baik hati. Putri Gaitsa juga mengundang teman-temannya, Sofia dan Mahira. Tapi, aku tak punya gaun cantik, ucap Sofia, teman Putri Gaitsa yang sudah yatim. Aku juga, Putri, bajuku tak seindah milikmu, kata Mahira sedih. Aku mengundang kalian untuk datang ke istana dan bersenang-senang bersamaku. Jangan khawatirkan soal gaun. Pakailah apapun asalkan sopan. Hari istimewa itu pun tiba. Para undangan duduk gembira sambil menikmati secangkir teh paling harum di dunia. Mereka juga disuguhi cupcake bertabur buah dan permen warna-warni. Tak ada seorang pun yang cemberut di istana. Kecuali Pangeran Ghazali loh. Teman-teman sang putri berasal dari berbagai kalangan. Dari para bangsawan sampai dengan rakyat biasa. Apa yang istimewa dari pesta seperti ini? Dengus Pangeran Ghazali. Tentu saja istimewa. Lihatlah, semua orang berbahagia dalam istana. Catuk sang raja. Bermainlah bersama kami, ajak Putri Gaitsa. Awalnya Pangeran Ghazali enggan dan malas-malasan, tapi lama-lama dia merasa senang. Ternyata punya banyak teman itu seru dan menyenangkan. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Ternyata ini dia penampilan member JKT48. Gimana kalau menurut kalian punya banyak teman itu seneng gak? Pertama sih seneng ya, dan juga kalau punya banyak koneksi itu dari setiap jalan tiba-tiba, halo kamu ini ya, iya salam kenal, jalan dikit kamu ini, iya salam kenal lagi. Oh gitu, jadi setiap jalan 100 meter kamu ada yang nyapa gitu. Seperti mama. Oh iya. Oh ini ibu dokter ya gitu. Kamu pengennya nanti gimana kalau misalnya ada temennya disapa kayak apa? Oh ini Kaira artis cilik ya, atau ini Kaira member JKT ya? Kamu pengennya gimana? Oh ini Kaira ya, imut, cute, lucu, menggemaskan. Aku meleleh. Gimana kamu pengen disapa seperti itu juga? Nggak perlu dengan pujian, yang penting sapa aja sih. Oh, sapa aja, sok-sok merendah. Iya, emang. Enggak. Oh, ini
Yunike ya gitu. Ya, gitu aja. Ah, ini Kaira yang imut menggemaskan lucu. Imut menggemaskan lucu. Lengkap, harus lengkap. Iya dong. Kalau Kaira kegiatannya selama sekolah apa aja sih selain mungkin di sekolahnya? Di rumah juga. Iya, di Boleh les. disebutin sama jam-jamnya nggak? Oh, ada. Ada. Ada rundown kehidupannya. Heeh. Iya, dari bangun tidur berarti. Iya. Oke. Biasanya aku dari jam 3 subuh kadang-kadang ya itu salat tahajud. Lalu tidur lagi. Kadang-kadang juga ya paling nunggu azan sambil main HP, ngurusin kehidupan virtual dengan nyanyi segalanya. Terus habis itu aku siapin mau ke sekolah dan berangkat. Setelah itu sekolah ya pasti udah tahu rundownnya. Intinya jam 4 aku lanjut les ngaji sampai jam 5. Terus kadang-kadang aku harus nunggu di rumah, satunya aku nunggu mama selesai pasien sampai jam 6, 7, iya segituan. Kadang-kadang sampai tengah malam kalau hari Jumat gini. Terus abis itu malam aku sholat, beli makan atau masak sendiri. Terus kadang-kadang juga les malam sampai jam 8. Paling tidurnya kalau aku habis itu main HP paling tidurnya jam 10. Ternyata rundown kehidupanmu panjang ya. Tapi kamu sangat menikmati itu. Ya lumayan menikmati kalau gak ada omongan caci cicu yang satu. Aduh, sampai keselak ya. Omongan cicu itu apa yang mungkin membuat kamu kayak capek banget gitu? Apa itu? Hujatan terutama. Oh, enggak lah, jangan begitu ya. Kan kecil-kecil, masih kecil-kecil. Jadi kita adanya yang motivasi-motivasi aja, ya kan? Kamu suka dibilang sama temennya enggak? Sok-sokan mau terkenal atau sok-sokan gini deh. Sok-sokan sibuk deh, Kaira. Kalau aku bilang nanti aku kena gosip lagi. Emang temenmu itu suka gosip semua ya? Ada deh. Oh, ada. Iya, tapi kamu tahan banting kan? Iya, kalau kadang-kadang kalau omongan jaga sejahat itu ya tahan kok. Oh, tahan. Iya, nggak apa-apa. Aku yakin, Kak Nuri yakin kamu akan kuat ya. Iya, Bismillah kuat. Bismillah. Bismillah melayani dan kuat. Tanya kegiatannya Kak Ira dong. Kak Nuri sakit nih, ketawa terus sama Kak Ira. Aku juga sakit. Iya. Aduh. Ini dapat mana ya? Kalau ada mau satu. PO dulu. PO dulu. Mau di PO dulu. Pemakaian sudah berapa tahun ya? Mama PO-nya sudah sekitar 9 bulan. Oh iya. Harus dibuat dulu. Oh iya bener ya. Aduh. Beneran ini part tersakit pipinya Kak Nuri nih, ketawa terus ya Yunika ya. Ternyata selucu itu Kak Ira. Nggak salah kita ngundang Kak Ira. Iya. Kak Ira, daripada kamu membuat kelucuan ini terus ya kan, kita pengen istirahat nih. Coba lah baca lagi dongengnya. Mau nggak ceritanya? Aku cari cerita dulu ya. Kira-kira cerita apa yang paling kamu suka? Oke, tumpukan mainan di kamar sang putri. Oh, Sebentar itu dia. ya. Iya, kita tunggu. Nggak lama kan? Enggak kok. 3 jam. Enggak. Kalau kamu bangun pagi gitu juga kayak Kak Ira. Aku biasanya kadang bangun jam 5:30, kadang juga jam 6 pas, kadang juga jam 6 kurang 5 menit. Aku bangun tidur tuh biasanya itu kayak melakukan aktivitas kayak apa ya? Kayak ya melakukan aktivitas Seperti biasa ya. siap-siap. Terus ya. jam berapa gitu, jam 6:05 aku makan sampai jam 6:15. Terus aku mandi sampai jam 6:05. Jam 6:25. Terus aku
Habis itu siapin tas, bekal atau apa. OTW-nya kapan ini? Jam, OTW ke... jam 6:30. Oh, 6:30. Oh, masih kurang 5 menit ya Kak Nuri ya tanyanya. Iya. Udah siap. Udah siap Kak Ira? Sudah dong. Sudah dong. Ini ceritanya seputar mainan. Karena aku suka mainan. Iya. Aku juga suka. Aku juga waktu kecil suka kok. Sekarang aja nggak suka. Kenapa? Katanya Yunike sudah terlalu dewasa. Ya udah, kita dengerin dan saksikan dongengnya Kaira tentang Bentar lupa lagi. pakai lupa lagi. Tumpukan mainan di kamar sang putri. Ini dia tumpukan mainan di kamar sang putri oleh Kaira. Suatu siang yang terik di sebuah toko mainan tak jauh dari istana. Aku belum punya boneka beruang warna putih dan boneka putri dengan gaun oranye itu, ucap Putri Ghaida dengan memaksa. Bibi Faiza hanya bisa menasehati dan tidak meladeni Putri karena boneka Putri sudah sangat banyak. Hayo, siapa yang punya banyak boneka nih di rumahnya? Hah? Aku. Sepanjang jalan dia cemberut. Sesampainya di istana, Putri segera berlari ke kamarnya sambil menangis kencang. Ada apa dengan Putri Ghaida? Semua orang bertanya-tanya. Bibi Faiza menjadi sasaran pertanyaan semua orang, termasuk Raja. Raja mempunyai sebuah ide. Sore itu, Raja Fatih mengajak sang putri berkeliling melihat kondisi penduduk di sekitar istana. Pulangnya, jangan lupa belikan aku mainan ya ayah. Raja Fatih mengangguk. Kamu boleh pilih apapun yang kamu inginkan. Raja Fatih mengajak Putri mengunjungi sebuah panti asuhan. Putri melihat keadaan panti yang tidak semegah kamar tidurnya. Bahkan anak-anak panti harus berbagi mainan dengan yang lain. Putri Ghaida mempunyai ide yang bagus. Aku ingin berbagi mainan kepada mereka, bisik Putri. Raja mengedipkan mata sebelahnya tanda setuju. Putri Ghaida merasa senang. Setelah kejadian itu, dia tidak pernah merengek meminta mainan lagi. Putri belajar mensyukuri semua yang telah dimilikinya. Sudah. Oke. Ya, semuanya memang suka mainan, tapi jangan sampai memaksakan diri nangis-nangis merengek ke orang tua untuk membeli mainan ya. Kalau bisa juga harus nabung. Oh, betul. Kamu nggak nangis kan kalau mau minta mainan? Kadang waktu kecil nangis sih. Kapan waktu kecil? Waktu kecil waktu umur berapa ya? 8, bukan 8, berapa ya? 7 tahun ke bawah aku masih nangis-nangis ngerengek. Oh, kalau sekarang enggak? Sekarang masih ngerengek sih, tapi nggak sampai nangis. Oh, iya. Biasanya apa yang membuat kamu menangis mau membeli mainan itu? Soalnya mainannya kayak bagus tuh, contoh kayak blind box gitu. Aku kan pengen kayak itu, buka itunya. Iya. itunya. Kayak kamu penasaran ya? Kamu Iya. juga kayak gitu? Biasanya sih kalau Pengen beli blind box? Enggak, blind box Enggak. paling duit THR, kawan baru aku belikan. Oh, duit sendiri. Iya. Tahu nggak sih kalian ini? Hah? Kak Nuri kasih tahu ya. Apa? Harga blind box itu bisa beli kebutuhan kamu makan seharian. Ya. Terlalu dewasa ya, Kak Nuri ya? Enggak sih emang segitu, tapi apalagi di Sumenep itu udah bisa 5 hari. Iya, makanya. Kemarin terakhir aku beli di Surabaya harga blind box 250. Apalagi nasi pecel di Sumenep 10.000 12.000 ya kan? Nah, seperti katanya Kak Ira. Nah, tapi kok 25 bungkus itu bisa. Bener. Tapi kok aku waktu itu ke Kalianget ke toko ada jual blind box Zootopia cuma 90.000. Cuman kecil sekali kepada kalian semua ya. Cuman 200.000, cuman 90.000. Ya udah. Ada yang 55 sama yang ada 38. Nggak ada yang 3.000 blind box itu. Ada yang kecil-kecil tapi. Oh, nggak ada ya? Blind box bisa DIY aja.
Ya, Yang kecil segini 30.000. 30.000. aku beli yang kecil waktu itu 21. Aduh, ya udah aku bersyukurlah kalian itu bisa beli mainan ya. Jangan nangis-nangis ya kalau Pak Be ya. Jangan nangis ya. Aku kan waktu itu ke Mister Dae, terus aku nemu Iya, nggak usah sebut merek. iya. Ke store. Ya, Ke aku toko. ke toko kuning. Mm-mm. Terus tiba-tiba aku nemu blind box tuh, harganya cuma 8 ribuan, aku langsung borong 4. Oh, mungkin isinya itu bukan OT-OT, bukan? Bukan, kayak figur kecil-kecil tuh. Terus diapain? Buat main tebak-tebakan. Nanti kayak ada papan, terus nanti ditata berapa benar ya itulah pokoknya. Search aja sendiri nanti. Ya. Kalau di zaman 90-an Ciki tuh ya, Ciki nomor 9 gitu. Kalau cuma mau tebak-tebakan ya. Nggak usah blind box yang harganya mahal. 1000-an, 2000-an ada ya. Oke, terima kasih Kak Ira. Sudah mau bercerita, cerita pendek yang sudah Kak Ira perdengarkan, sudah Kak Ira tampilkan di Indonesia Layak Anak. Lain kali mau nggak tampil lagi? Kalau boleh ya mau dong. Oh ya, kamu menggemaskan. Kamu mau nggak? Mau Ya. mau banget. Oh mau banget, cuma kita free ya. Iya. Minggu ini ya, ada Kak Ira yang sudah cerita 2 kali. Dan ceritanya seru-seru loh. Untuk teman-teman semua menemani di hari Minggu atau hari liburnya. Udah dulu yuk. Udah dulu ya. Iya, setelah kamu baca cerita kayaknya kamu lapar deh. Kok tahu? Kayaknya iya deh ya. Nanti kita makan bareng ya, abis ini ya. Atau teman-teman semuanya di rumah yang belum makan atau belum sarapan, cepetan sarapan deh. Udah siang, ya kan? Timahnya kambuh loh. Oh, emahnya kambu, males yang ada ya. Ya udah, Kak Ira pamit dulu, bilang. Kaira pamit dulu ya, sampai jumpa di next episode kalau aku ketemu lagi ya. Ah, bener banget. Ayo kamu. Sekarang Yunike. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Ya udah, sampai jumpa minggu depan. Semoga liburannya menyenangkan bersama teman-teman dan juga keluarga ya. Sampai jumpa di Indonesia Layak Anak berikutnya. Bye. Bye.